Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama podcast Arteri Life. Kita di sini kedatangan tamu seorang psikolog industri, Mas Faris. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik Mas Wahyu. Baik, baik. Oke. Untuk hari ini kita akan coba membahas terkait apa? Strawberry Generation. Oke. Oke, Strawberry Generation, tetapi kita fokusnya ke bagaimana Strawberry Generation itu memandang bahwa mereka adalah pusat alam semesta. Oh, oke. Pusat alam semesta. Kan kita sering banget tuh dengar-dengar apa uh, dengar sebuah apa ya pendapat atau mungkin sebuah pernyataan lah bagi mereka itu kalau seorang anak merasa bahwa dia itu adalah pusat alam semesta di kehidupannya sendiri. Jadi kelihatannya itu merendahkan orang lain dalam artian baik itu secara fisik, secara akademik maupun secara sosial gitu. Jadi merasa bahwa dia harus di nomor satukan seperti itu. Menurut Mas Faris pandangannya gimana? Ya, mungkin begini ya. Jadi memang ada satu fenomena kita harus sepakat dulu nih bahwa Strawberry Generation itu tidak tercover dalam rentang usia ataupun dalam rentang waktu kelahiran ya. Yeah. Bahwa Strawberry Generation ini adalah generasi-generasi yang memiliki karakteristik tertentu yang dalam hal ini dikategorisasikan sebagai Strawberry Generation. Yeah. Mungkin yang kita bahas saat ini adalah tadi ya, bahwa salah satu karakteristik Strawberry Generation itu adalah merasa bahwa akulah yang paling benar, akulah yang paling baik, kemudian apa-apa aku harus terlibat begitu ya. Jadi harga dirinya itu sangat tinggi. Kalau kita berbicara masalah kenyataan seperti itu, iya, karena kita juga kita perlu sadar ya bahwa sebagai seorang manusia kita memang harus punya harga diri. Tapi dengan perkembangannya teknologi sekarang, sosial media sekarang, kita ditunjukkan sebuah fenomena bahwa anak-anak dengan karakteristik Strawberry Generation ini itu merasa dia sebagai pusat alam semesta. Misalnya contoh, kok aku nggak diajak? Gitu ya, nongkrong gitu ya sama teman-temannya gitu ya. Kan dia kan temanku. Kemudian kok bisa sih dia lebih baik dari aku? Kok bisa sih dia lebih pintar dari aku? Loh, seharusnya yang ada di posisi itu adalah aku. Benar nggak sih? Iya. Fenomena-fenomena itu ya. Bahkan cenderung, mohon maaf, adalah merendahkan orang lain di luar dirinya. Misalnya contoh, udah sih kamu tuh nggak bisa, biar aku aja. Oke. Gitu kan? Seperti itu. Ya. Emang yakin dia bisa? Ya kan? Yang mana hal-hal ini menjadi sebuah fenomena yang nantinya sebenarnya akan terakumulasi, Mas Wahyu. Salah satunya adalah mungkin kita bisa lihat, teman-teman, nanti mungkin Mas Wahyu bisa tampilkan bahwa ada satu tulisan di Twitter bahwa ada seorang mahasiswa dari alma mater tertentu itu merendahkan, mungkin kronologis seperti saya ceritakan, bahwa jadi fresh graduate ini sedang melamar pekerjaan di sebuah BUMN. Pada saat itu lowongan pekerjaannya adalah welder, tukang las. Nah, si fresh graduate ini lulusan alma mater, salah satu alma mater universitas terkemuka di Indonesia, yang dia bukan terkesan ya, ini memang merendahkan ada kandidat lain yang hanya lulusan STM. Tetapi di balik itu semua, lulusan kandidat ini meskipun lulusan STM, dia punya pengalaman dan juga dia punya sertifikasi welder internasional. Yang mana pernyataan di Twitter ini dia tuliskan, masa yang lulusan SMK langsung negosiasi gaji, sementara gue yang lulusan UI
masih harus lewat tahapan-tahapan yang lain. Oke. Gitu. Itu bagian kalau kita melihat bahwa tadi bahwa anak-anak muda sekarang itu cenderung menganggap dirinya sebagai pusat alam semesta, itu salah satu bentuk akumulasinya di dunia pekerjaan, Mas Wahyu. Oke. Jadi merasa bahwa dengan alma materku yang seperti ini, kok malah yang lulusan STM lebih diperhitungkan daripada aku gitu mungkin maksudnya ya. Betul. Jadi poinnya adalah tadi kalau bahasa sekarang privilege ya, atribut-atribut itu mereka dengan privilege yang ada, mereka udah bakal yakin nih bahwa wah yang lain nggak mungkin lah gitu loh. Yang lain di bawah gua lah. Gitu loh. Entah itu alma mater, entah itu IPK, entah itu apapun lah atribut-atribut yang ada di dalam diri individu itu membuat dia merasa bahwa gampang lah ini. Iya. Oke. Itu juga saya pernah dengar itu kayaknya dari alma mater yang sama mungkin ya. Jadi saya itu pernah mendengar bahwa lulusan alma tersebut itu dia terkesan dirinya itu direndahkan. Karena pada saat dia melamar ke sebuah perusahaan, pada saat itu dia hanya ditawari gaji 8 juta. Oke. Padahal untuk fresh graduate yang secara umum gaji 8 juta sebagai fresh graduate itu udah tinggi banget tuh. Oke, iya. Dibandingkan dengan UMR Indonesia secara keseluruhan, 8 juta itu kan sudah tinggi lah, 2 kali UMR malahan. 2 kali UMR tertinggi di Indonesia ya. 2 kali UMR itu tinggi di Indonesia. Tapi karena dia merasa direndahkan, karena dia merasa bahwa kan gue lulusan ini nggak mungkin dong gue digaji cuma 8 juta, di up dong gitu. Itu sampai akhirnya yang perusahaan tersebut HR-nya itu bukan HR pada saat itu ya mungkin ya petinggi perusahaan itu merasa kok ini anak baru mentas dari kampus kok udah minta gaji lebih tinggi, padahal gue udah ngasih gaji 2 kali UMR pada saat itu. Apakah itu terkait dengan sebagai strawberry generation itu memandang ekspektasi itu harus sesuai dengan memandang sebuah itu sesuai ekspektasinya dia atau gimana? Ya, jadi begini Mas Wahyu. Salah satu karakteristik strawberry generation ini memiliki ekspektasi yang berlebih. Oke. Yang kemudian tadi dengan atribut yang mereka miliki. Misalnya contoh begini. Sekarang minimal lulusan S1 deh. Ya. Untuk untuk cari kerja biar gampang. Ya. Kemudian ada satu lagi poinnya adalah atribut yang masuk. S1 universitas ternama. Udah satu lagi atributnya nih Mas Wahyu. Ya. Kemudian dia lulus dengan cum laude. Ada tambahan atribut lagi nih. Gitu kan ya. Kemudian dia lulus tepat waktu. Ada tambahan atribut lagi nih. Yeah. Nah, dia merasa bahwa dengan punya atribut-atribut itu dunia akan berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Sementara enggak. Contoh kalau kita berbicara masalah dunia kerja, teman-teman mungkin bisa memperhatikan bahwa ya jujur bahwa sekarang persaingan di dunia kerja itu sangat luar biasa hebatnya ya. Bahkan kita perlu sadari bahwa tidak lagi sedikit lulusan S1. Beda dengan 10 tahun yang lalu mungkin. Lulusan S1, sarjana S1 itu masih sedikit. Sekarang fasilitas pendidikan sudah oke, kampus ternamanya juga banyak, begitu kan ya. Tenaga pendidiknya juga keren-keren, begitu kan ya. Yang kemudian realitanya bahwa untuk saat ini lulusan sarjana itu banyak banget. Ya kan? Tetapi karena tadi mahasiswa ataupun sarjana ini merasa bahwa dia adalah pusat alam semesta, dia lupa bahwa dunia itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasinya saja. Betul ya? Dan saya cukup rasa terpesona ketika misalnya teman-teman mahasiswa, teman-teman fresh graduate sekarang tuh sudah mulai sadar bahwa dunia kerja itu sekarang persaingannya ketat loh. Kamu nggak bisa santai-santai gitu. Tapi pernyataan ini itu tidak diamini oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain yang masih terlena dengan ketenaran kampus, ketenaran jurusan, ketenaran alumni, dan mungkin ada
privilege lain seperti misalnya ada apa namanya, Orang punya dalam. orang dalam Ah. mungkin begitu ya. Ya, orang dalam ini tidak salah ketika kita anggap sebagai privilege. Iya. Tapi kan kalau kita sudah bekerja di perusahaan, orang dalam ini nggak punya power 100% Mas Wahid. Iya, iya. Benar. Ya kan? Jadi poinnya adalah kalau saya melihat hindari sifat ataupun sikap ataupun mindset bahwa apa-apa harus aku, Hmm. apa-apa mesti aku. Hmm. Untuk sesuatu hal yang wah ataupun sesuatu hal yang positif. Ya. Coba dibalik. Hmm. Ketika ada hal-hal negatif, ada kemalangan, coba itu yang dibawakan ke dalam diri kita. Oke. Misalnya contoh, gitu kan ya. Yang sering kita lihat itu kan kalau pusat alam semesta dalam positif itu kan, seharusnya aku bisa sukses seperti dia. Ya. Oke. Jadi dibalik ini ya, logikanya dibalik berarti ya? Iya. Coba misalnya anggaplah bahwa kita melihat bukan saya menjual kesedihan di sini, tetapi poinnya adalah coba kita letakkan ekspektasi kita ke hal-hal yang mungkin itu jauh di bawah ataupun jauh dalam keadaan normal ataupun ya mungkin keadaan bahkan mengenaskan mungkin. Iya, iya. Misalnya contoh, ketika kita melihat bahwa ada seorang mahasiswa yang dia harus banting tulang setelah pulang kuliah gitu, karena ya mungkin privilege-nya adalah waktu, tenaga, sementara mungkin di rumah orang tuanya hanya bisa mencukupi kebutuhannya secara pas, gitu loh. Yang kemudian kita harus berpikir bahwa iya ya, dia aja bisa buat mengelola waktunya setelah kuliah, dia part-timean ataupun freelance dan segala macam untuk mencukupi kehidupannya dia. Aku juga punya privilege yang sama loh, punya waktu, punya tenaga. Ya, tambahan bahwa privilegeku orang tua aku bisa ngasih lebih. Ya kenapa aku tidak memanfaatkan yang ada nih? Misalnya contoh, belajar bisnis, ataupun belajar yang keterampilan-keterampilan lain. Toh, sebenarnya kita sadar bahwa persaingan di dunia kerja itu kan sekarang luas. Sangat ketat lah. Ketat gitu loh. Bahwa sekarang ya teman-teman mungkin bisa sadar ya bahwa ijazah itu tidak lagi jadi kunci. Iya. Sekarang kebanyakan kalau untuk perusahaan-perusahaan pada umumnya ya, yang saya tahu itu mereka sekarang lebih mengedepankan skill. Karena ini fakta ya, 80% para pekerja-pekerja yang ada di Indonesia pada khususnya itu mereka tidak sesuai dengan jurusan kuliah mereka. Ya. Jadi kita tuh jangan terlalu berekspektasi kalau gue kuliahnya ini harus kerjanya ini, padahal kesempatan terbuka dengan lebar seperti itu. Mungkin kita dalam artian kita harus menurunkan ekspektasinya seperti itu mungkin Mas ya. Betul. Jadi begini, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus sadar juga selain persaingan dunia kerja itu semakin ketat, bahwa faktanya di lapangan bahwa adalah ada berita ya, nanti bisa ditampilkan bahwa 80% lulusan S1 itu tidak bekerja sesuai dengan jurusan. Dan kita harus sadar ini bahwa yang menjadikan fakta seperti ini adalah sebenarnya tuntutan dunia industri itu tidak lagi diakomodir oleh kampus. Secara akademik. Kita berbicara akademik. Karena posisinya adalah skill itu bisa didapatkan di kampus, bisa di luar kampus. Kita bisa memanfaatkan jalur akademik, kemudian skill kita tumbuh, berkembang, menetap, itu bisa. Dan seringnya bahwa skill itu tumbuhnya justru malah di luar kampus. Misalnya contoh begini, gimana sih kita mau lihat kepemimpinan seseorang mahasiswa gitu di dalam kelas? Gak bisa Mas. Mentok cuma ketua kelompok. Ya ketua kelas lah gitu. Ketua kelas. Mentok begitu ya. Yang notabene ada atribut lain yang bukan mengekang ya, yang melibatkan di dalam kelas ini bahwa dia ketua kelas, gue secara akademik gue harus manut, harus ngikut gitu. Tapi coba ketika misalnya dia menjadi koordinator di lembaga kemahasiswaan, yang ngikat nggak ada Mas.
Posisinya apa? Ya sama-sama gue ngeluangin waktu, gue Iya. ngeluangin tenaga, bahkan gue ngeluangin uang. Lu siapa Iya. nyuruh-nyuruh gue? Kalau nggak punya skill leadership yang baik, nggak akan jalan tuh organisasi biasanya. Betul, betul. Jadi mungkin di tempat kerja juga begitu. Ya, kalau mahasiswa itu kan bisa freelancer jadi apa? Jadi CS, jadi pramusaji, Iya. ataupun jadi admin begitu ya. Itu bukan berarti dia tidak punya kepemimpinan. Dia sedang bermain peran, sedang mengambil peran bahwa ya saat ini gue jadi followers, gue sebagai karyawan. Iya. Dan dia sedang mengamati atasannya. Hmm. Apakah atasanku memiliki karakteristik kepemimpinan yang baik? Iya. Dan aku bisa terapkan buat diriku ke depannya, bisa belajar. Nah, itu salah satu soft skill ya, Iya. dalam hal ini kepemimpinan. Tapi coba kita gali lagi. Skill di sini kita pisahkan jadi dari hard skill dan soft skill. Soft skill lebih gampang terbangun itu ketika berinteraksi, Mas Wahyu. Iya. Berinteraksi dengan orang lain, dengan lawan bicara, dengan komunitas, khalayak ramai gitu ya. Itu biasanya soft skill lebih cenderung gampang. Tapi jangan lupa ada hard skill gitu. Oke. Hard skill ini bisa kita pelajari melalui kursus. Oke. Gitu loh. Sekarang banyak kan, misalnya mohon maaf banyak tuh semenjak pandemi sampai sekarang banyak yang buka kursus Excel. Iya. Excel basic. Hmm. Terus intermediate, Iya. kemudian ada expert kan. Ya itu hard skill. Yang mana ketika kita ikut kursus bukan cuma teorinya, Mas. Iya. Kita dikasih praktek. Ya. Ya kalau kursus lebih ke practice ya, practical. Ya. Nah, itu skill juga teman-teman. Jadi poinnya adalah kita coba deh. Kita coba gali lah. Saya selalu sampaikan ini kepada teman-teman muda ya, khususnya mahasiswa. Mahasiswa itu cuma punya 3 harta ataupun cuma punya 3 pilihan ataupun 3 atribut lah kalau kita berbicara masalah atribut. Mahasiswa itu punya banyak waktu, punya banyak tenaga, tapi nggak punya uang. Iya. Dari 3 cuma milih 2. Iya, jadi mereka cuma memiliki 2. Ah. Konyolnya ataupun lucunya adalah mereka punya waktu, mereka punya tenaga, mikirinnya uang. Iya. Padahal mungkin pengen belum dapat waktunya. penghasilan tambahan. Iya. pengen cuan lah, apa-apa Iya, dicuanin. Sementara mereka lupa kalau kita berbicara masalah privilege tadi, ya mereka punya privilege waktu dan mereka punya privilege tenaga. Iya. Untuk mendapatkan uang mereka harus korbankan nih, ataupun alokasikan lah lebih tepatnya. Iya. Untuk mendapatkan uang, dan saya yakin bahwa uang ini tidak instant money gitu. Mungkin tadi ketika mahasiswa yang dia getol memanfaatkan waktu selama kuliah dalam berorganisasi, mungkin dalam berkomunitas, mungkin dalam bersosial mungkin, ya tadi dia pasti mengorbankan waktu dan tenaga. Iya. Untuk bisa mendapatkan uang mungkin berarti kalau kita konteksnya tadi konteks. Betul, untuk mendapatkan uang, tapi yakinlah bahwa uang ini didapatkan setelah dia kerja. Iya. benar. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau manfaatkanlah waktumu, manfaatkan tenagamu, nanti uang bakal dapat sendiri. Iya, betul. Jadi ibaratnya itu kalau kita mau melakukan sesuatu hal itu sesuai dengan masanya, sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya nggak direncanain, itu juga susah. Nah, gitu loh. betul Mas Wahyu. Sering juga posisinya begini. Untuk case yang tadi, yang Mas Wahyu sampaikan bahwa ada satu lulusan alma mater yang dia merasa direndahkan karena cuman ditawarin gaji 8 juta ya. Sementara ekspektasinya 2 digit. Saya juga tahu itu 20-an berapa lah. Lah, kalau saya sebagai seorang seorang HR-nya, mungkin saya akan bertanya, iya, posisinya juga ketika kamu melamar kerja di perusahaan kami, kamu tahu nggak sih range gaji yang kami tawarkan? Oh ya, dia riset nggak perusahaan tersebut gitu ya? Betul Mas Wahyu. Ya itu kan bagian satu keterampilan informational seeking, pencarian informasi. Ya kalau misalnya contoh rate segitu itu sama dengan level direktur di tempat kami. Sementara ketika dibandingkan, lu baru fresh graduate, sementara direktur kami itu sudah berpengalaman puluhan tahun. Iya. Ya kan jadi nggak pantas. Iya. Benar kayak gitu. Ya. Bener. Nah, posisinya adalah begini. Kalau kita lihat anak-anak muda, mereka tahu nih persaingan dunia kerja itu ketat sekali. Tapi ekspektasi nggak diturunin. Ya. Ya tadi karena
melihat diri sebagai pusat alam semesta. Benar gitu. Jadi selain riset, kita juga harus menyesuaikan ekspektasi lah dengan realita yang ada mungkin ya. Ya tadi kan, misalnya contoh, kita semester 3 gitu ya, semester 3 kita tahu nih, wah ntar pokok semester 6, 7 udah mulai KKN, udah mulai skripsi, harapannya semester 8 udah lulus, semester 7 magang misalnya begitu. Poinnya adalah ketika melihat dunia kerja, mereka wah persaingan kerja bakal bakal semakin tahun semakin kenceng nih, semakin ketat tiga ini. Ya itu. Jadi poinnya adalah direncanakan. Iya, semua harus direncanakan. Saya juga ibaratnya gini, saya tuh percaya kalau misalnya gini, kita itu kalau ngerencanain sesuatu itu tidak cuma pada saat kita udah kuliah gitu. Bahkan sebelum kuliah pun kita juga harus ngerencanain kita mau kuliah di mana, apakah jurusannya relevan dengan pekerjaan masa depan, apakah aku bisa bertahan di sini gitu loh. Kalau misalnya dari awal kita udah ngerencanain itu, pada saat kita sudah menjalani proses perkuliahannya itu bakal lebih mudah. Kalau menurut saya seperti itu sih Mas. Betul. Kalau semua direncanakan itu, kita tahu Mas di mana kita harus berhenti, di mana kita harus ngegas lagi, bahkan di mana kita harus pelan-pelan saja, di mana kita harus ngebut. Bener kan? Iya. Tapi kalau cuman main gas aja, tadi ekspektasinya berlebihan. Berlebihan. Kemudian mentok. Yang disalahin orang lain. Yang disalahin keadaan. Begitu. Jadi saya yakin teman-teman di sini banyak yang sudah mulai mempersiapkan kelulusan atau mempersiapkan karir. Tapi poinnya adalah ada nggak yang mendampingi? Saya bilang kenapa yang mendampingi? Poinnya adalah sesuatu rencana itu memang harus ada sudut pandang orang lain. Yang mungkin lebih expert, yang mungkin lebih tua, mungkin yang lebih berpengalaman. Agar apa? Agar sudut pandangnya luas. Apalagi kalau misalnya mahasiswa itu kan mentok-mentok di akademik. Meskipun sebenarnya informasi tersebar luas di internet. Tapi saya jamin mahasiswa sekarang nggak ada yang mau searching. Nah, biasanya mahasiswa sekarang itu disuapi lah, kalau benar kata dalam kutip disuapin untuk itu. Kalau belum kepentok, mereka nggak mau nanya. Bisa gitu. Oh iya ya, gue udah bablas, gue udah kecemplung, gue udah kecelup, gue udah basah. Baru mereka menata lagi lah. Pun ketika kita berbicara masalah value, kita berbicara masalah nilai, teman-teman ini agak mentoleransi. Kayaknya mata kuliah ini gue lanjut aja deh meskipun nilainya jelek. Tapi pertanyaan kemudian, apakah mata kuliah ini penting buat gue kerja? Terkadang mereka nggak mikirin kuliah, jadi mereka ngambil aja kuliahnya gitu loh. Nggak dipikirin kira-kira bermanfaat apa enggak gitu. Betul. Dan ketika hasilnya sudah jelek, mereka nggak ada niatan buat ngulang dengan alasan wah nanti harus nambah semester lagi. Ya pertanyaannya adalah, lu mau lulus tepat waktu, kemudian struggle cari pekerjaan, atau lu mau ngambil jeda, kemudian lu have fun? Nah kan begitu Mas Wahyu. Bener itu. Kira-kira nih Mas, ada nggak sih saran untuk teman-teman kita yang mahasiswa yang ibaratnya terjebak dalam strawberry generation ini, supaya mereka itu bisa bersaing atau mungkin bisa lebih menyesuaikan ekspektasinya mungkin? Saya agak kurang suka dengan kata-kata terjebak dalam strawberry generation. Kalau saya melihat itu strawberry generation ini adalah sebuah fase perkembangan mental seorang anak muda. Dan itu bisa keluar Mas, bisa keluar. Untuk salah satu karakteristiknya yaitu menjadi pusat alam semesta. Saran saya teman-teman, coba dengan waktu yang ada, dengan tenaga yang ada, teman-teman mahasiswa, teman-teman muda, yuk berinteraksi di luar HP. Interaksi secara ini ya, secara organik ya gitu. Interaksi secara organik, interaksi langsung. Mungkin di awalnya kamu nggak akan mudah, karena kita sudah jadi native digital ya, penduduk digital nih. Penduduk digital, netizen. Jadi posisinya adalah yuk interaksi, misalnya apa dengan komunitas, dengan kelompok-kelompok apa, bahkan pun begini teman-teman, anak muda sekarang kan kalau nongkrong pun megang HP, coba HP-nya diletak.
Oke. Lebih aware sama sekitarnya ya. Coba lempar diskusi, lebih banyak mendengarkan, itu sih. Karena apa, itu yang nggak kita dapatkan di Media layar HP. sosial. Gitu. Karena kan kalau HP itu kan hal-hal yang heboh, hal-hal yang memukau. Iya. Sementara fakta-faktanya itu belum tentu ada, tapi belum banyak. Dan saya yakin sedikit orang yang akan berani mengulas secara detail di media sosial. Lebih seneng itu ngopi, ketemu sama senior, kenal senior. Bang, ngopi yuk. Pengen ngobrol-ngobrol nih. Ya udah, nggak apa-apa, traktir kopi 1 gelas, makan siang ataupun makan ketika weekend ya biasanya. Apa sih bang yang abang kerjain? Di lapangan, tantangannya apa? Iya. Itu lebih ibaratnya lebih valuable lah. Iya. Begitu. Bahkan sesederhana. Misalnya contoh, dulu abang ngerjain skripsi gimana? Tantangannya apa? Yang deket sama mahasiswa. Iya. KKN-nya gimana bang? Programnya apa aja? Programnya apa aja? Yang itu akan membuat kita mendapatkan insight. Mendapatkan insight. Dan lagi-lagi keputusan kan di tangan kita. Iya. Kita nggak yakin ketika sama satu senior ini, cari senior yang lain. Iya. Cari alumni yang lain gitu. Mungkin juga orang-orang yang coba deh, saya tuh pernah punya pengalaman. Saya tuh dapat mentor ketika perjalanan. Pada saat itu saya perjalanan dari dari Jakarta ke Jambi gitu. Mungkin ini mahal sebenarnya. Saya ketemu sama salah satu petinggi lah di perusahaan di Jambi yang pembicaraan pada saat itu sangat insightful sekali. Waktu itu saya di kala itu belum ada sosial media ya. Yeah. Dan kalau bukan salahnya, karakteristik saya itu kalau misalnya lagi mobilisasi gitu, saya nggak bisa megang HP, pusing. Yeah. Ya mau nggak mau kan ngajak ngobrol sebelah. Iya. benar. Dan itu luar biasa. Tapi kalau sekarang, mohon maaf, kalau misalnya kita mobilisasi naik angkutan umum, kendaraan umum, ya udah HP, pakai headset gitu kan. Nah ini coba dikurangi. Boleh, saya tidak melarang menggunakan HP selancar di sosial media, saya nggak melarang. Tapi ketika misalnya ada potensi kita mengenal orang baru, kita bisa belajar hal yang baru, ya ayo. Gitu loh. Yang jelas kan kalau misalnya sebelah senior lebih tua gitu kan, Pak kerja di mana Pak? Iya. Kan kita bisa dapat wawasan. Posisinya sebagai apa? Bapak dulu lulusan di mana, kuliah di mana? Iya. Posisi Bapak ngapain aja? Dulu Bapak karirnya dari mana? Jadi bisa sharing pengalaman lah. Iya. Gitu. Apalagi misalnya kasus-kasus terkini. Pak pandemi kemarin gimana Pak? Iya. Apa yang terjadi di perusahaan Bapak? Ada yang berubah enggak? Iya. Ya banyak banget cerita yang bisa didapatkan dari ngobrol sama orang gitu. Iya. Jadi itu anak-anak muda sekarang tuh sudah pasti struggle sama persaingan dunia kerja. Iya, pasti. Cuman poinnya adalah mereka tuh pasti punya ekspektasi dong. Iya, pasti. Oh, pengen sukses, pengen mapan secara ekonomi, pengen mantap secara karir, jenjang karir ada segala macam. Antara gap ini Mas Wahyu, jarang ada yang bisa merencanakannya. Benar itu ibaratnya salah satu yang saya gedek ya, ibaratnya memang semua hal itu ada beberapa hal yang itu spontanitas tapi kan spontanitas itu ada kalau misalnya sudah direncanakan. Ibaratnya kita berangkat dari titik A ke titik B, tetapi ada suatu hal yang terjadi di titik B, akhirnya kita agak mundur sedikit. Nah, itu kan spontanitas sebenarnya. Jadi spontanitas itu tidak hanya didapat ibaratnya tidak hanya secara spontan dan tiba-tiba, tapi juga harus direncanakan juga gitu. Betul. Spontanitas itu terlihat di permukaannya saja Mas. Aslinya pikirannya pusing gitu. Iya. Dan spontanitas itu kan karena mungkin dia butuh penguat. Oh ternyata dalam kondisi ini nih pilihanku yang paling tepat sih. Aku langsung ambil tindakan gitu. Iya. Karena dalam perencanaan itu kan kita ada satu sikap merencanakan tuh ada waspada ya, bukan was-was. Iya. Ada kewaspadaan, kemudian kita ada alternatif. Iya. Tergantung indikator apa yang muncul. Benar. Ya kan? Jadi spontan itu bukan terus gedebuk gitu Mas. Pasti sudah direncanakan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang-orang tuh
jalanin aja ntar tahu sendiri, nggak gitu cara Iya, mainnya. nggak. Nggak Walaupun gitu cara mainnya. walaupun kita ngikutin arus, tetapi arus itu tetap kita jaga gitu Iya loh. Tetap betul kita harus betul. kita yang ngontrol gitu arusnya. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi untuk tadi kalau kita berbicara masalah bahwa bagaimana sih kita keluar dari apa namanya, dari karakteristik bahwa anak-anak muda sekarang yang terutama memiliki salah satu karakter strawberry generation, yaitu menjadikan dirinya sebagai pusat alam semesta, bagaimana keluarnya? Hmm. Perluas Perluas apa? Circle lah. circle. Pertemanannya diluasin. Iya gitu, dengan tadi dengan ketemu dengan orang baru, ngobrol. Iya. Gitu. Bahkan pun begini, ada salah satu contoh ya, ini dari teman saya, menarik gitu. Lu kalau mau dapat inspirasi yang bagus itu nongkrong di kafe mahal, Oke. karena yang nongkrong di situ pasti pengusaha, Iya. pasti orang-orang tinggi di Iya. perusahaan, jajanan perusahaan. Ya memang lu butuh modal, tapi poinnya adalah peluangnya dapat. Iya. Nongkrong bareng Iya, pengusaha-pengusaha nimbrung gitu lah lah. gitu. Iya. Tapi bangun citra diri yang baik ya, penampilannya bagus, sopan, Iya. gitu kan, nanya dulu boleh join nggak Pak, Bu, Iya. Mas, Mbak, Kayaknya menarik nih ngobrolnya, tadi saya dengar kira-kira boleh nggak join gitu. gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu sih pesan Oke. dari saya. Jadi, Oke. teman-teman, bukan saya minta untuk keluar dari zona nyaman, tapi banyaklah zona Iya, nyaman. perubahan zona nyamannya. Itu Oke. Mas Wahid. Baik, sangat insightful sekali wawasan kita pada sore hari ini, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mas Faris terkait penjelasannya tentang apa itu Strawberry Generation dan bagaimana cara kita untuk bisa terhindar menjadi pusat alam semesta yang negatif ya tentunya. Oke, sangat bagus sekali tadi penjelasannya. Saya mendapatkan wawasan yang lebih dari itu. Oke, terima kasih Mas Faris dan teman-teman. Sekian dari kami. Kita ketemu lagi di podcast Arteri Live selanjutnya.